Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, pada video kali ini kita akan masih membahas tentang listrik dinamis. Jadi judul videonya listrik dinamis bagian 3. Pada video ini kita akan membahas tentang rangkaian seri, rangkaian paralel, hukum Kirchhoff, dan hukum Ohm. Baiklah, sebelum mulai, mari kita buka dengan bacakan basmalah agar apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik secara umum ada 2. Jadi rangkaian listrik yang kita gunakan baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam lab, secara umum rangkaian listrik itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah rangkaian seri. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Nah, apa bedanya rangkaian seri dan rangkaian paralel? Bagaimana sifat-sifatnya? Bagaimana karakteristiknya? Nah, untuk memahami karakteristik dari rangkaian seri dan rangkaian paralel ini, mari kita melakukan percobaan di dalam lab virtual berikut ini. Anak-anak sekalian, di dalam lab virtual kali ini kita akan menyelidiki karakteristik dari rangkaian seri. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, nah jika sebuah rangkaian listrik disusun seperti ini, itu satu jalur tanpa ada cabang, maka rangkaian listrik seperti ini dikatakan rangkaian seri, ya. Jadi rangkaian seri itu adalah rangkaian tanpa cabang. Apa yang akan terjadi jika rangkaian ini kita sambungkan atau saklarnya kita tutup? Nah, kita lihat ketika saklar semuanya tertutup, maka ada arus yang mengalir sehingga lampu-lampu yang ada di dalam rangkaian ini menyala. Nah, sekarang apa yang akan terjadi jika salah satu saklar kita buka? Kita coba saklar yang ini, kita buka. Nah, ketika satu saklar terbuka, ternyata ketiga lampunya menjadi mati. Jadi walaupun satu saklar yang terbuka, ternyata mempengaruhi semua lampu. Jadi karakteristik rangkaian seri adalah satu bagian yang terputus, maka akan putuslah seluruh arus yang mengalir di dalam rangkaian tersebut. Kita coba pada saklar yang lain. Bagaimana kalau saklar ini yang kita buka, sementara yang 2 lainnya tertutup? Nah, ketika saklar ini yang kita buka sama, ternyata tidak ada arus yang mengalir. Jadi demikianlah karakteristik rangkaian seri. Yang pertama, rangkaian seri itu adalah rangkaian tanpa cabang. Yang kedua, karakteristik rangkaian seri, jika ada satu bagian saja yang terputus, maka seluruh bagiannya akan terputus atau tidak akan ada arus yang mengalir di dalam rangkaian tersebut. Nah, dari hasil percobaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa karakteristik rangkaian seri adalah yang pertama, rangkaian seri adalah rangkaian tidak bercabang. Jadi rangkaian satu jalur tanpa ada cabang yang lain. Jadi rangkaian seri itu adalah rangkaian tidak bercabang. Terus yang kedua, pada rangkaian seri, aliran listrik akan terputus jika ada satu bagian saja dari rangkaian tersebut yang terputus. Jadi ke dalam rangkaian seri, satu lampu mati, maka lampu yang lainnya juga akan mati. Berikutnya, kita akan menyelidiki bagaimana karakteristik dari rangkaian paralel. Nah, seperti yang kalian lihat, jika rangkaian listrik disusun seperti gambar ini, di mana yang awalnya satu jalur,
terus pada suatu titik dia bercabang, maka rangkaian seperti ini dikatakan rangkaian paralel, ya, rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel adalah rangkaian yang bercabang. Nah, bagaimana karakteristik dari rangkaian bercabang atau rangkaian paralel? Kita akan selidiki. Yang pertama kita coba sambungkan ketiga saklarnya, ya. Saklar tengah, lampu tengah menyala. Saklar atas, lampu yang atas menyala. Saklar bawah, lampu yang di bawah juga menyala. Jadi ketika semuanya tersambung, maka lampu semuanya akan menyala. Bagaimana kalau kita putuskan satu saklar ini atau satu sambungan ini, kita coba yang di tengah kita putuskan. Ternyata yang mati cuma lampu yang di tengah, sementara lampu yang di atas dan lampu yang di bawah tetap menyala. Jadi salah satu karakteristik dari rangkaian paralel adalah kalau satu bagian terputus, maka bagian yang lain masih tetap menyala. Atau kalau di dalam lampu ini, satu bagian lampu yang terputus, maka lampu lainnya tetap akan menyala. Jadi dari kita coba saklar yang lain yang diputusnya, sekarang saklar yang di bawah. Ketika saklar yang di bawah yang diputus, ternyata lampu yang mati adalah lampu yang di bawah saja. Kita sambungkan lagi. Kita coba yang di atas yang kita putus. Nah, ketika saklar yang di atas yang diputus, lampu yang matinya juga lampu yang di atas saja. Sementara yang dua lainnya tetap menyala. Nah, dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, rangkaian paralel adalah rangkaian dengan adanya cabang atau rangkaian bercabang. Yang kedua, pada rangkaian paralel, jika ada satu bagian yang terputus, tidak berarti bagian lainnya juga terputus. Jika ada satu bagian yang mati, yang lain masih bisa tetap hidup. Nah, rangkaian paralel inilah yang kita gunakan di rumah-rumah kita. Antara lampu kamar dan lampu ruang makan, itu disusunnya paralel. Jadi kalau kita mematikan lampu di kamar, maka lampu di ruang makan bisa tetap menyala. Nah, dari percobaan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan tentang karakteristik dari rangkaian paralel adalah rangkaian paralel adalah rangkaian bercabang. Ada cabangnya, bukan satu jalur. Yang pertama. Yang kedua, pada rangkaian paralel, aliran listrik belum tentu terputus jika ada satu bagian saja dari rangkaian tersebut yang terputus. Ya, seperti yang sudah kita coba tadi, ketika kita putuskan satu lampu, ternyata lampu yang lain masih tetap menyala. Jadi karakteristik kedua dari rangkaian paralel adalah aliran listrik belum tentu terputus jika ada satu bagian yang terputus. Karakteristik rangkaian listrik. Maksud karakteristik rangkaian listrik ini adalah apa-apa saja yang ada di dalam rangkaian listrik. Yang pertama yang kita bahas adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff mengatakan jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Ada I1 yang masuk ke titik cabang A dan ada I2 dan I3 yang keluar dari titik cabang A. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Di sini kita katakan titik A itu adalah titik cabang. I1 itu adalah arus yang masuk. I2 itu adalah arus yang keluar. I3 juga adalah arus yang keluar. Nah, sesuai dengan bunyi hukum 1 Kirchhoff, maka arus yang masuk harus sama nilainya dengan arus yang keluar. Arus masuk tadi I1, arus keluar itu adalah I2 dan I3. Maka
I1 harus sama nilainya dengan I2 ditambah I3. Harus masuk, harus sama nilainya dengan arus keluar. Sekali lagi, maka I1 harus sama nilainya dengan I2 ditambah I3. Jadi kalau seandainya I1 ini 5 dan I2-nya 2, maka I3-nya sudah pasti nilainya 3 karena jumlahnya harus di 5. Nah, secara matematik dapat kita tuliskan bahwasanya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma artinya jumlah. Jadi bisa kita baca jumlah kuat arus yang masuk pada sebuah percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari percabangan tersebut. Contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian arus di samping. Terdapat 2 cabang masuk dan 2 cabang keluar. Cabang masuk itu ditandai dengan panah menuju titik percabangan. Bagi panah menuju titik percabangan. Sedangkan I keluar itu panah menjauhi titik percabangan. Kalau dari gambar ini kita lihat, maka yang masuk adalah I1 dan I2. Yang keluar adalah I3 dan I4. Nah, di soal dikatakan, jika besar I1 sama dengan 6 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, dan I3 sama dengan 7 ampere, berapakah besar nilai dari I4? Sesuai dengan gambar, di sini arus masuk adalah I1 dan I2. Arus keluar adalah I3 dan I4. Sesuai dengan hukum Kirchhoff, maka dikatakan arus masuk harus sama dengan arus keluar. Arus masuk I1 tambah I2 harus sama nilainya dengan I3 ditambah I4. I1 6 ampere ditambah I2 3 ampere harus sama nilainya dengan 7 ampere ditambah I4. Maka I4 di sini dapat kita tulis I4 sama dengan 6 ampere ditambah 3 ampere dikurangi 7 ampere. 6 ampere ditambah 3 ampere sama dengan 9 ampere. Dikurangi 7 ampere, maka nilainya sama dengan 2 ampere. Berarti I4 ini nilainya sebesar 2 ampere. Ya. Hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, kuat arus listrik dalam rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan. Berbanding lurus dengan tegangan, berbanding terbalik dengan hambatan. Maka secara matematis dapat kita tulis ya seperti ini rumus segitiga ya. Ada I, ada V, ada R. Kalau kita lingkari V, berarti yang kita tanya adalah V. Maka V sama dengan, nah, V yang dilingkari kita simpan di sini. V sama dengan, tinggal di bawah ada 2 I dan R. Posisinya sejajar. Maka ini berarti I dikali R. Nah, kalau dilingkari I, maka kita pindahkan I yang dilingkari sama dengan tinggal V dan R, posisinya tidak sejajar, V di atas, R di bawah. Maka bisa kita tulis I sama dengan V dibagi R. Begitu juga kalau yang ditanyanya R atau hambatan, maka R sama dengan tinggal V dan I, V di atas, I di bawah, maka kita tulis V dibagi I. Jadi R sama dengan V dibagi I. V itu beda potensial, I itu kuat arus listrik, R itu adalah hambatan listrik atau hambatan kawat putar. Contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Jika sumber tegangan memiliki potensial sebesar 1,2 volt, ini V 1,2 volt, dan hambatan R adalah 0,5 ohm,
berapakah kuat arus yang mengalir? Kuat arus yang mengalir I. Yang ditanyanya adalah I. Dari soal kita ketahui potensial besar lambangnya V besarnya 1,2 volt. Hambatan lambangnya R besarnya 0,5 ohm. Ditanya kuat arus I sama dengan titik. Jawab, I sama dengan V dibagi R. Maka I sama dengan V-nya 1,2 volt, R-nya 0,5 ohm. 1,2 dibagi 0,5 atau 1,2 dibagi setengah, maka I sama dengan 2,4 ampere. Berikutnya tentang rangkaian hambatan listrik. Kalau di awal tadi kita membicarakan rangkaian listrik secara umum, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel, maka hambatan juga bisa disusun dalam bentuk rangkaian. Yang pertama, hambatan dirangkai dalam rangkaian seri, ya, rangkaian seri. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Jika hambatan disusun dalam bentuk atau gambar seperti ini, maka dikatakan hambatan ini dirangkai secara seri. Menurut hukum Ohm, V1 ini sama dengan I kali R1. V1 sama dengan I kali R1. Itu juga untuk V2 berarti I kali R2. V total adalah V1 tambah V2. V total adalah V1 tambah V2. Maka bisa juga kita tuliskan V total sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2. V total sama dengan I kali R1 tambah I kali R2. Sementara V total ini juga bisa juga kita tuliskan sama dengan I kali RS. RS ini adalah nilai hambatan, nilai pengganti hambatan yang dirangkai secara seri. Maka persamaan ini bisa kita tulis lagi. I kali RS sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2. I kali RS sama dengan I-nya kita keluarkan, I dalam kurung R1 tambah R2. I dan I bisa saling menghilangkan, maka tinggal RS sama dengan R1 tambah R2. Ini rumus untuk dua buah hambatan yang dirangkai secara seri. Untuk hambatan yang jumlahnya lebih banyak atau N buah, maka rumusnya menjadi RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah titik-titik sampai dengan R ke N. Kalau N-nya 10 sampai R10. Yang kedua, hambatan juga bisa dirangkai secara paralel. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Jika hambatan disusun seperti ini, ada cabangnya, maka dikatakan hambatan ini disusun secara paralel. Menurut hukum Ohm, I1 itu sama dengan V dibagi R1. Sementara I2 sama dengan V dibagi R2. I total sesuai dengan hukum Kirchhoff, I total sama dengan I1 ditambah I2. Maka I total bisa juga kita tulis V dibagi R1 ditambah V dibagi R2. V-nya kita keluarkan, maka I total sama dengan V kali dalam kurung 1 per R1 tambah 1 per R2. Karena I total sama dengan V dibagi RP, itu RP ini adalah hambatan pengganti untuk rangkaian hambatan paralel.
paralel, maka persamaan ini I total sama dengan Pi kali 1 per R1 tambah 1 per R2. Bisa kita tulis Pi per RP sama dengan Pi kali 1 per R1 tambah 1 per R2. Pi-nya bisa kita coret. Maka untuk dua buah hambatan yang disusun secara paralel, maka RP-nya sama dengan 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Contoh soal. 3 buah hambatan R1 2 ohm, R2 4 ohm, dan R3 4 ohm. Tentukan besar hambatan penggantinya jika ketiga hambatan tersebut disusun seperti gambar. Yang A, kalau kita lihat ini berarti ketiga hambatan disusun secara seri. Yang B, ketiga hambatan disusun secara paralel. Yang C, nah ini berarti gabungan R2 dan R3 diparalelkan, terus dihubungkan secara seri dengan R1. Pembahasan. R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 4 ohm. Yang A, rangkaian seperti ini disatakan hambatan disusun secara seri, jadi rangkaian seri. Maka RS sama dengan R1 tambah Rn tambah R2 tambah sampai Rn. Karena di sini R-nya ada 3, berarti sampai R3. Maka RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 2 ohm tambah 4 ohm tambah 4 ohm sama dengan 10 ohm. Yang B, hambatan dirangkai secara paralel, jadi rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian paralel, 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Maka 1 per RP sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 4 tambah 1 per 4. Kita pindahkan ke atas. 1 per RP sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 4 tambah 1 per 4. Ini menjumlahkan bilangan pecahan. Untuk menjumlahkan bilangan pecahan, kita samakan penyebutnya. Ada 2, ada 4, ada 4. Maka kita ambil 4. Maka ditulis 1 per RP sama dengan 2 per 4. Dari mana datangnya 2? 4 dibagi 2 kali 1. 2 per 4. Nilainya sama dengan 1 per 2. 2 per 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 4 per 4. 4 per 4 sama dengan 1 per 1. Maka bisa kita tulis 1 per RP sama dengan 1 per 1. 1 per RP sama dengan 1 per 1. Maka RP per 1 juga sama dengan 1 per 1. Maka RP sama dengan 1 ohm. Jadi kalau hambatan 3 buah hambatan tadi kita susun secara paralel, maka nilai totalnya adalah 1 ohm. Yang ketiga, jika hambatan disusun seperti ini, maka kita harus mengerjakan yang paling bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau hambatannya rangkaian seperti ini, maka yang paling bisa kita kerjakan dahulu adalah yang ini, yang rangkaian paralel yang dikotakkan, yang dikasih kotak, ya. Dikerjakan yang dalam kotak terlebih dahulu. Rangkaian paralel, maka 1 per RP sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3. R2 nilainya 4, R3 nilainya 4, maka 1 per RP sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 4. Maka 1 per RP sama dengan 2 per 4.
1 per RP sama dengan 2 per 4, maka RP per 1 kita balikan. Kalau RP per 1 kita balikan, maka 2 per 4 juga kita balikan. Nah, RP per 1 sama dengan 4 per 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2 ohm. Jadi nilai yang di dalam kotak ini nilainya sama dengan 2 ohm. Maka bisa kita gambarkan, karena yang di dalam kotak ini nilainya sama dengan 2 ohm, maka kita ganti yang di dalam kotak ini dengan satu buah hambatan pengganti, yaitu RP yang nilainya 2 ohm. Nah, bisa kita gambarkan lagi seperti ini. R1 diserikan dengan RP, hambatan pengganti, yang nilainya 2 ohm. RP nilainya 2 ohm. Maka ini rangkaian seri. Bisa kita hitung RS sama dengan R1 ditambah RP. Sama dengan R1 nilainya 2 ohm, RP nilainya 2 ohm, maka RS sama dengan 2 ohm tambah 2 ohm sama dengan 4 ohm. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah video pembelajaran tentang listrik dinamis bagian ketiga ini. Dan insya Allah akan bersambung dengan listrik dinamis bagian 4. Serta nanti ada pembahasan soal-soal latihan dan soal uji kompetensi listrik dinamis yang ada di dalam buku Sekolah Elektronik kelas 9 semester 1 edisi revisi tahun 2018. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa kalian klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi-materi pelajaran IPA terbaru yang diupload di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.